warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Put. Ya, terima Ya, kasih atas sesi wawancara kali ini. Kami dari tim Sakib UPN Veteran Jawa Timur ingin menanyakan terkait dengan ruang lingkup Ibu Wadek 1 terkait kontribusi Ibu membantu dalam capaian kinerja dekan kepada rektor seperti itu. Di sini kami akan menggali informasi terkait pengukuran kinerja terutama di kriteria 1. Untuk pertanyaan 2 yang akan kami tanyakan seputar apakah Ibu Wadek 1 selalu hadir dalam rapat koordinasi pengukuran kinerja secara berkala di Fakultas Pertanian. Mohon dijelaskan untuk bidang 1. ya. Terima kasih Bu Pur. Jadi memang untuk bidang 1 itu sekitar hampir 60% lebih banyak ya pekerjaannya untuk bidang 1. Dan pertanyaan awal tadi, apakah saya selaku di bidang 1 aktif menghadiri kegiatan bidang 1? Insya Allah selalu hadir, baik di fakultas maupun undangan dengan Warek 1 yang satu lajur sama kami ya. Jadi kami selalu koordinasi mulai dari atas Warek 1 dengan Warek 1, kemudian dengan dekan, kemudian juga dengan Prokdi. Jadi memang untuk bidang 1 ini mencakup tridharma ya. Jadi mulai dari perkuliahan, awal perkuliahan itu kami sudah mulai action awal perkuliahan, kemudian juga selama perkuliahan berlangsung, dan tentunya juga kami dibantu oleh tim GPM. Tim GPM kami sangat aktif, yaitu terdiri dari dosen-dosen muda yang kami ambil dari, kebetulan ada Prodi Agroteknologi dan Agribisnis. Jadi kami di backup oleh tim GPM. Jadi perkuliahan, kemudian juga ujian, kemudian juga itu dalam hal perkuliahan. Kemudian juga tridharma yang lain adalah penelitian. Penelitian itu alhamdulillah pada tahun 2025 kami juga dari Prodi Agrotek dan Agribis sudah menyumbang banyak penelitian, baik dari sumber eksternal dan internal, dan publikasi-publikasi tentunya luarannya. Kemudian juga begitu juga dengan pengabdian masyarakat. Jadi sampai dengan hak KI dan paten begitu, dan ini taraf proses begitu ya. Jadi alhamdulillah untuk 2026 ini triwulan 3 kami sudah IKU 2, 3, 4 itu sudah terlaksana. Tetapi karena ini masih bulan April, jadi masih beberapa kegiatan bidang 1 masih belum dilaksanakan karena memang kita menyesuaikan dengan jadwal dan RAB. Yang kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan adalah kemarin untuk penelitian baik internal maupun eksternal sudah pengumuman, dan hampir semua dosen itu untuk penelitian dan pengabdian internal itu mendapatkan dana hibah, alhamdulillah. Jadi ada yang dilakukan dan goalnya pasti akan publikasi. Kemudian eksternal itu untuk penelitian ada 6 yang dapat hibah BRTPM. Kemudian untuk PKKM, untuk yang ada lagi juga selain dari Dikti, juga Prof Teguh juga mendapatkan dari BRIN. Dan ya alhamdulillah nanti kita lihat publikasinya, karena publikasi juga tidak mudah ya. Kemudian juga untuk kegiatan yang lain itu misalnya seperti audit, ada ISO, ada AMI kan gitu ya. Jadi itu tiap semester itu kita persiapkan. Nah
Selain itu juga eh, untuk persiapan akreditasi, karena eh, akreditasi ini juga untuk yang tahun ini agribis itu akan habis, jadi sudah mulai mempersiapkan. Sedangkan yang kemarin 2025 alhamdulillah itu akreditasi ASIIN internasional sudah didapatkan oleh Prodi Agroteknologi sampai tahun 2030 itu nanti selesai habisnya. Mudah-mudahan nanti akreditasi di agribisnis juga berjalan lancar. Kemudian juga selain itu untuk kegiatan eh, seperti seminar internasional, seminar nasional itu kita lakukan karena begini. Jadi semakin baik ya perguruan tinggi kita ini, persyaratan memang semakin banyak. Nah, untuk itu dari pimpinan, karena pimpinan sudah kontrak kerja, seperti misalnya tepat waktu itu 80% diminta mahasiswa tepat waktu untuk lulus, sehingga untuk tahun ini yang angkatan 2022 itu kita memotivasi dan benar-benar kita dampingi para prodi dan pembimbingnya untuk supaya nanti Juli ini persentase kelulusan tepat waktunya paling tidak bisa mencapai capaian lah gitu. Karena kalau 200 mahasiswa tiap prodi untuk 80%-nya kan 100 sekian, rasanya juga untuk capaian itu agak sulit juga, tapi kita menuju ke situ begitu. Nah, untuk 2023 yang akan datang itu kita akan lebih lagi dari awal mendampinginya begitu. Kemudian juga nanti akan ada program yang baru dari universitas, yaitu program fast track. Program fast track itu adalah, jadi yang diutamakan adalah yang akreditasi unggul. Kebetulan program fast track ini untuk dari S1 ke S2. Nah, dia membidik anak yang fresh graduate ya, jadi lulusan muda. Nah, selama ini kan memang mahasiswa S2 itu banyak dari instansi begitu ya. Nah, kalau lulusan muda ini kan cepat, geraknya cepat ya. Nah, itu nanti kalau kita tinggal menunggu juknis dari universitas, jadi nanti kita mulai sudah mempromosikan di semester 6. Jadi nanti semester 7 itu sudah bisa mengambil mata kuliah yang semester 2, yang S2 di semester 1, begitu seterusnya. Sehingga percepatan lulusan itu akan tercapai. Kemudian ada satu lagi selain fast track adalah semester antara. Ini akan kita lakukan untuk mendukung mahasiswa-mahasiswa yang kiranya mempunyai nilai kurang, bisa memperbaiki. Kemudian juga yang belum mengambil begitu ya. Kadang-kadang kan ada mahasiswa yang kurang teliti begitu untuk mengambil mata kuliah wajib misalnya, ada memang seperti itu. Nah, ini nanti akan tertolong dengan semester antara ini begitu. Jadi itu kegiatan kami, dan sebenarnya banyak hal ya. Jadi kita juga ada akademik mobility kan begitu. Jadi kerjasama dengan perguruan tinggi luar. Kemudian juga untuk mempercepat jurnal-jurnal kami yang untuk publish itu mendatangkan narasumber seperti itu. Jadi bidang satu itu banyak, dan seminar internasional nasional ini kita lakukan karena begini, mahasiswa persyaratan untuk lulus adalah salah satunya mempunyai sertifikat presenter, sertifikat sebagai pemakalah. Sehingga tujuannya apa? Untuk supaya mahasiswa kita tuh punya kepercayaan diri pada saat nanti akan terjun ke masyarakat.
Nah, itu sebagai salah satu syarat kelulusan, selain ada TOEFL, ada library class. Nah, ini kita tambah eh, persyaratannya sertifikat sebagai pemakalah. Jadi di seminar-seminar nasional, internasional, monggo bisa mereka mencoba berani menjadi presenter. Nah, itu adalah sebagian dari bidang satu. Begitu. Mungkin ada lagi, Mbak. Iya, untuk pertanyaan terakhir Ibu Wadek, satu, apabila pada suatu indikator capainya kurang dari target yang telah ditetapkan, bagaimana pengambilan keputusan Ibu sebagai Wadek 1 di Fakultas Pertanian? Iya, jadi memang hal bila tidak tercapai itu biasanya kita kaji dulu, kita evaluasi hal apa, kenapa kok sampai tidak tercapai. Nah, kami kan punya PIC, jadi dari awal itu kami bidang 1, 2, 3 itu sudah memetakan setiap kegiatan tuh ada PIC-nya. Nah, kalau misalnya ada yang kurang mencapai target begitu ya, kita evaluasi, kemudian kita mencoba membenahi begitu hal apa yang kurang, sehingga terkadang dalam waktu, jadi kan triwulan ini ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah, mungkin di triwulan 1, triwulan 2 kita belum mencapai, tapi kita di triwulan terakhir itu pasti kita berupaya sekali sampai itu tercapai, kecuali kalau misalnya ya itu tadi, kayak misalnya ini nanti kan target lulusan 80%, kelulusan 80% untuk tepat waktu. Nah, nanti akan kita lihat tercapai nggak ini. Nah, apabila tidak tercapai, itu mungkin akan tahun depan akan kita perbaiki lagi begitu, karena kaitannya kan dengan mahasiswa ya. Kitanya bersemangat begini karena memang kalau di pertanian ini agak uniknya hubungannya kan dengan tanaman, dengan di lapang, dengan di lab, sehingga kalau penelitian itu ketidakberhasilannya itu ada berapa persen begitu ya, tergantung dari cuaca, tergantung dari kondisi lingkungan, lab juga gitu terkontaminasi, sehingga harus mengulang. Nah, itu yang membuat kami mengevaluasi sehingga mahasiswa ini bisa dipercepat penelitiannya. Mungkin pengambilan mata kuliah itu dengan magang-magang bisa direkognisi, sehingga bisa mempercepat mereka untuk pengambilan SKS-nya, kemudian bisa lebih cepat lagi memulai penelitiannya, sehingga kalau ada hal-hal yang tadi kendala-kendala itu bisa kita antisipasi begitu. Jadi memang kami bidang 1 harus selalu koordinasi dengan Prokdi, karena memang yang ujung tombaknya kan Prokdi ya. Nah, itu kita selalu seperti itu. Jadi kami dari bidang 1 hampir setiap minggu itu kita duduk bareng dengan Prokdi, apa yang dicapai, apa kendalanya, kita kita musyawarahkan begitu. Jadi itu ya, terima kasih. Ya, saya kira sudah cukup menjelaskan semua ruang lingkup dari Wadek 1 untuk membantu capaian kinerja dekan dengan rektor. Terima kasih, Mbak Pu. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.